Kali ini saya akan mengisahkan seorang anak yang dendam akan mimpinya untuk pergi ke luar negeri tanpa harus membebani kedua orang tuanya. Adik-adik dimanapun kalian berada, sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan dulu agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kisah ini berawal ketika seorang anak bersekolah di SMP. Anak tersebut tergolong siswa yang rajin dan pintar. Selama di SMP, dia seringkali meraih juara umum. Hanya 2 kali dia meraih juara 2, yaitu ketika semester pertama dan saat ujian nasional. Sebuah peraturan yang berlaku di sekolah tersebut pada waktu itu adalah apabila nilai rata-rata UN yang diraih siswa tahun ini minimal 5,5, maka siswa yang juara umum di kelas bawahnya mendapat kesempatan untuk studi banding ke Malaysia secara gratis dari pemerintah daerah. Namun, karena suatu dan lain hal, anak ini tidak terpilih. Bahkan selama dia bersekolah di sana. Yang terpilih adalah anak yang lain yang tidak juara umum. Ia kecewa, hatinya terluka. Dalam hatinya ia dendam, tapi bukan pada gurunya. Ia dendam pada mimpinya. Ia camkan dalam hatinya, suatu saat nanti ia harus bisa mendapatkan haknya meraih salah satu dari mimpinya. Ia terus giat belajar, berdoa dengan derayan air mata. Ia tahu dan yakin bahwa ini semua adalah rencana Allah dan pasti ada hikmahnya. Semua bisa ia lewati dengan baik sampai ia lulus di sekolah tersebut berkat bujukan dari kedua orang tuanya untuk selalu bersabar. Waktu pun terus berlalu. Ia melanjutkan sekolahnya ke SMA di kota. Di sana ia bertemu dengan guru-guru yang inspiratif. Ia diajarkan bagaimana memupuk mimpi, bagaimana menempa mental agar tidak lemah dalam menghadapi cobaan. Beberapa buku yang diwajibkan oleh gurunya untuk dibaca, di antaranya seperti Laskar Pelangi Series, Negeri 5 Menara, dan lain-lain. Awalnya terasa berat, namun akhirnya buku-buku ini benar-benar memberi inspirasi buat dia. Suatu hari setelah menyelesaikan buku-buku tersebut, ia menulis sebuah kalimat di atas kertas indah yang bunyinya, "Ulang tahun ke-22 di Negeri Sakura." Ia lipat kertas tersebut lalu dimasukkannya ke dalam sebuah amplop dan disimpannya di tempat barang-barang berharga. Selanjutnya, ia serahkan impiannya kepada Allah. Ia terus belajar giat dan berdoa dengan keyakinan Allah Maha Mendengar dan Maha Pengasih kepada hambanya. Akhirnya ia pun telah tamat SMA dan kini sudah masuk perguruan tinggi. Dendamnya terhadap impiannya ke luar negeri tidak pernah pudar. Luka hatinya waktu di SMP dulu masih berbekas. Tekadnya untuk bisa ke luar negeri gratis tak pernah luntur. Ia pun semakin giat belajar. Ia terus mengasah kemampuannya dalam berbahasa Inggris untuk mendukung impiannya. Waktu pun terus berlalu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga telah ia lewati. Impiannya ke luar negeri belum terlihat tanda-tanda akan terwujud. Namun ia masih tetap yakin bahwa Allah akan mengabulkan impiannya. Ia berprasangka baik kepada Allah. Kadang Allah memberikan pertolongan itu di akhir untuk melihat kesungguhan hambanya, agar hambanya tidak sombong. Masya Allah, di tahun keempat semester ke-7, ia tak sengaja melihat pengumuman seleksi pertukaran mahasiswa ke Jepang. Ia ikut seleksi dan lulus. Setelah pembekalan dari pihak kampus dan mengurus surat-surat yang diperlukan, berangkatlah ia ke Jepang bersama teman-temannya. Langsung 3 negara ia dapatkan karena pesawat 2 kali transit. Dari Indonesia,
singgah di Malaysia, main-main sebentar, singgah lagi di Singapura, baru menuju Jepang. Bukan hanya gratis, tapi juga mendapat uang saku dari kampus di Indonesia dan Jepang. Lepaslah sudah dendamnya melebihi apa yang tidak ia dapatkan dulu. Setelah seminggu di Jepang, persis pada tanggal 31 Oktober 2016 jam 12 malam, menuju tanggal 1 November jam 00, teman-temannya memberikan kejutan dengan kue ulang tahunnya yang bertuliskan angka 22. Saat itulah ia buka kembali amplop yang sengaja ia bawa dan telah disimpannya sejak 5 tahun yang lalu. Isinya, ulang tahun ke-22 di negeri Sakura. Adik-adik yang dirahmati Allah, jangan takut untuk bermimpi. Kejarlah mimpimu dengan takwa, kerja keras, dan berserah diri kepada Allah. Yakinlah dengan janji Allah bahwa Allah akan mengabulkan hambanya yang berdoa kepadanya. Yang penting, perbaiki hubungan dengan Allah, dengan orang tua, dan makhluk sosial lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.